di kegiatan ini. Nah, ini Bapak Ibu yang hadir di sini kemungkinan kebanyakan memang adalah seorang pendidik gitu ya, dan pasti menyisakan waktu yang luang sekali untuk kegiatan hari ini karena di weekday. Nah, biasanya pada sibuk nih pada weekday ini, dan tentu juga Coach Gendro Salim juga sudah sangat meluangkan waktunya. Terima kasih Coach untuk kesempatan hari ini kita belajar bersama. Dan Bapak Ibu semuanya, beberapa materi-materi yang sudah dipelajari selama menjadi trainer di High Tech Teacher Indonesia, tentu kami merasa itu masih belum sempurna Bapak Ibu, sehingga kami ingin Bapak Ibu ini bisa menggali lagi potensinya yang luar biasa, dan ini adalah salah satu bagian untuk menggali potensi tersebut. Nah, kita ingin mengenal bagaimana sih mentorship itu dan bagaimana kita menjadi seorang mentor yang luar biasa, bagaimana kita membranding diri kita sebagai seorang mentor. Nah, ini yang ingin kita pelajari bersama dengan Coach Gendro Salim. Nah, hal ini untuk memenuhi kebutuhan soft skill ya Bapak Ibu. Kebutuhan soft skill kita ke depannya akan diperkuat lagi sebagai seorang mentor begitu, sehingga kita bisa menularkan sharing knowledge kita yang secara maksimal, dan tentu kita juga bisa dikenal oleh masyarakat semakin luas begitu. Nah, sehingga nanti akan menimbulkan manfaat yang luar biasa baik bagi High Tech Teacher Indonesia maupun Bapak Ibu secara pribadi. Nah, selamat mengikuti Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar, dengan baik sampai akhir, dan pastinya akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Itu saja mungkin dari saya, Mas Ruby. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Lufandri Dwanda Putra atas penyampaiannya. Mungkin Sobat Ruby udah nggak sabar kan untuk mengikuti sesi utama dari kegiatan kelas online hari ini. Mungkin langsung saja, daripada membuat Ruby penasaran, langsung saja untuk kelas online hari ini saya serahkan kepada moderator cantik kita, Kakak Condro. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Condro Rini dari Rumah BUMN Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan menemani Sobat Ruby di kelas siang hari ini ya. Oke, tadi mungkin di awal sudah disampaikan Mas Adit ya. Kita ngasih panggilannya ini ke rekan atau partner kita itu Sobat Ruby. Ruby kepanjangan dari singkatan dari Rumah BUMN Yogyakarta. Ya. Jadi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas pelatihan Zoom kita pada hari ini, Senin 28 Maret 2022, dengan tema branding untuk mentor. Kalau ngomongin branding, pasti udah nggak asing ya tentunya untuk Sobat Ruby. Siang hari ini telah hadir bersama kita semua, Bapak Gendro Salim, founder dan CEO Master Business Coach Yukos Jiwasrana Graha Sada. Nah, sudah hadir bersama kita ya dari awal tadi ya, Pak Gendro ya. Baik teman-teman, Sobat Ruby, kita nggak usah berlama-lama, kita akan langsung masuk aja ke materi Pak Gendro. Nah, sebelum saya serahkan ke Pak Gendro, saya akan bacakan rules terlebih dahulu. Baik, selama penyampaian materi, mohon Sobat Ruby untuk mematikan mikrofon, kemudian untuk kamera mungkin bisa di-on-kan ya, di-on cam. Kemudian selama materi
jika ada pertanyaan dan pengen berdiskusi langsung, dipersilakan untuk ada yang untuk pilihan raise hand ya. Silakan raise hand terlebih dahulu sampai nanti Pak Gendro, Coach Gendro atau saya mempersilahkan baru nanti Sobat Ruby bisa open mic dan bergabung diskusi. Seperti itu. Baik, sudah cukup. Sekarang saya akan langsung aja ke materi ke Pak Gendro. Silahkan, waktu saya serahkan. Thank you Bu Chandra, thank you Sobat Ruby semuanya atas kesempatan hari ini yang luar biasa. Setiap hari harus luar biasa. Oke, temanya branding untuk mentor ya. Jadi saya bawainnya lebih ke nanti materi branding. Bentar. Oh, oke. Bentar ya, saya masih share-nya yang advance. Oke, sudah terlihat ya, Bu Condro? Ya, Coach. Sudah, Oke. Coach. Kita langsung mulai aja. Jadi, perkenalkan saya, Gendro Salim. Saya selama kurang lebih 17 tahun menjadi coach lebih banyak di bisnis. Untuk profesional, cuman kalau ada panggilan saja, saya tetap ngajar di Bank Indonesia, di Unilever, di LPS, nah waktu itu ada Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, BRI juga gitu ya. Tapi saya kayaknya 80% lebih banyak dikenal di kalangan UMKM dibanding dikenal di kalangan profesional. Nah, sedikit juga tentang saya sudah menulis 32 buku, jadi kalau yang mau baca-baca buku saya, DM aja saya di Gendro Salim. Mau buku tentang apa, saya lebih banyak nulis tentang bisnis dan ekonomi. Terus saya mendirikan beberapa perusahaan yang masih jalan ada 5, yang lain sudah bubaran dikarenakan satu dan lain hal. Terus apalagi tentang saya sudah berkeluarga, saya sudah punya 1 istri dan 3 orang anak. Kira-kira itu tentang saya. Ya, kita mulai aja materi saya hari ini. Kita mau mulai, kalau kita bicara branding, saya mau mulai dengan cara kerja otak. Oke, cara kerja otak. Kita ini mesti belajarnya sama-sama sebentar ya. Saya rubah dulu slide saya ke galeri biar teman-teman bisa ngeliat saya. Oke, cara kerja otak. Boleh ikutin gerakan saya yang ini, yang nyalain kamera cuma 4 orang. Ya, Bu Condro sama ini sahabat Ruby, admin namanya siapa nih? Tulisannya admin doang. Namanya Adit. Adit, oke. Jadi di kepala di sini, di jidat kita nih, namanya prefrontal cortex. Oke, jadi di sini adalah otak logika kita yang kekuatannya 1 kali dalam fungsional otak di manusia. Kemudian di belakang sini ada namanya otak perekam atau otak habits atau otak value. Oke, kekuatannya 20 kali. Yang di belakang sini. Kemudian ada yang di bawah belakang ada namanya otak emosional atau dibilangnya chimbrain. Chimbrain fungsional otaknya 5 kali dibanding kalau otak logika yang cuma 1 kali, di belakang itu ada 20 kali. Nah, saya cerita yang 3 itu dulu gitu ya. Jadi teman-teman hari ini belajar pakai otak apa ya? Pakai otak logika yang di depan sini. Kalau dipelajarin terus-menerus branding, lama-lama masuk ke otak perekam di belakang sini. Jadi ada nanti ya menjadi sebuah keyakinan bahwa oh branding begitu. Wah, kalau nggak begitu namanya belum branding. Itu setelah diulang sampai 20 kali.
Kemudian di bawahnya namanya otak emosional, otak intuitif, otak insting ya. Kayaknya itu branding deh. Bukan. Kadang-kadang orang bingung bedain branding sama marketing. Kenapa? Karena dia tidak punya datanya di sini. Ada pun di sini ingat-ingat lupa-lupa gitu loh ceritanya. Apalagi di sini mah nggak ada namanya branding sama marketing. Oke, jadi ini buat belajar, ini buat daya tampung semua yang udah benar-benar masuk ke dalam otak kita. Yang di sini bahasa saya tuh nggak ada database yang di-create, karena database-nya justru semua datang memang udah diciptain sama Tuhan. Jadi misalnya kalau yang 5 kali ini contohnya kalau kita lapar, makan. Cari makannya gimana? Udah, itu otak akan cari cara kerja untuk kita bisa makan. Kalau nggak punya duit, mau makan, yang pertama nggak bisa minta nggak bisa ngutang nggak bisa ngerampok gitu ya. Nah itu adalah otak yang di 5 kali di sini adalah otak emosional. Contoh yang sederhana, misalnya kalau kita lihat seekor kucing, kalau kita lagi makan, dia mau makan nih, dia pertama kali meong sekecil-kecilnya, meong, mau kasih tahu bahwa saya ada di sini, meong. Tapi kalau dia nggak digubris, dia mulai kenceng tuh meongnya, meong, meong, udah kenceng nggak bisa, dia tempelin kaki kita, oi, gua ada di sini nih, gitu kan, wes, ada apa dia, ada kucing ya, oke, mau cari makan, gitu ya. Nah, itu adalah otak binatang. Jadi manusia juga dikasih otak binatang. Otak binatang, kata lainnya di neuroscience dibilang adalah otak cerdas. Saking cerdasnya, dia selalu cari jalan yang paling gampang. Nah, jadi kalau minta nggak dikasih, dia minjem nggak dikasih, dia ngutang dia nggak dikasih, ngerampok. Ya, itu semua cara mudah. Jadi ngerampok tuh cara mudah ya kawan-kawan, bukan cara sulit gitu ya ceritanya. Jadi kadang-kadang kita justru harus prihatin dengan teman-teman yang tidak belajar sehingga akhirnya dia merampok gitu ya ceritanya. Nah, itu dulu yang harus kita pahamin tentang cara kerja otak. Satu lagi nanti otak fisik kita nggak terlalu membahas di branding. Nanti kalau mau belajar lagi nanti di neuroscience kelas saya yang berikutnya. Oke, nah sekarang branding. Nah, jadi kalau brandnya udah masuk di kepala kita, nah itu udah masuk ke 20 kali di sini. Saya mau nanya sama Ibu Herlina Syam. Oke, Bu, Ibu tahu nggak Bu iklan ini Bu, yang gerakan tangannya gini nih? Ayo Bu, nggak ingat? Pak Lovandri tahu nggak Pak, yang gerakan tangannya gini? Ini coach, wes bablas angin nih. Mantap. Bayangin ya, cuman gerakan tangan loh. Saya nggak pakai ucapan, saya nggak figurnya nggak ada, tapi gara-gara gerakannya gini, wes bablas anginnya gitu kan. Jadi Pak Lovandri, kenapa itu bisa Bapak ingat? Karena udah berulang-ulang iklan itu Bapak tonton. Jadi pada saat itu Pak, 7 stasiun TV dari jam 7 sampai jam 9 malam, iklannya dibombardir iklan itu. Saya percaya iklan itu Pak, lewat di kepala Bapak bukan 10-20 kali Pak, berulang-ulang. Oke, sehingga masuk ke dalam sini. Nah, branding cara kerjanya juga sama. Branding harus berulang-ulang sampai masuk ke otak perekamnya manusia. Oke, jadi sekarang brandnya kita nanti maunya kayak gimana, cara nyusunnya seperti apa, tapi kalau tidak diulang, tidak akan masuk ke otak perekam. Sehingga Anda bilang, oh brand saya ini Pak, ya tapi kan masalahnya orang lain belum tahu. Jadi kalau orang lain belum tahu, bagaimana cara mengkomunikasikan siapa diri Anda? Karena di bumi ini sekarang ada 7,8 miliar orang. Dan Anda harus punya brand tersendiri. Jadi Gendro ini pada saat pakai topi, kok banyak orang bilang, coach topinya bagus tuh coach, gitu kan. Oh ternyata saya kalau pakai topi menjadi sebuah brandnya saya, kira-kira gitu. Jadi udah saya pakai topi gitu. Kadang-kadang kemana-mana saya bawa topi dan kelihatannya ini cukup menarik ya dilihat sama orang. Kira-kira itu, saya pakai topi. Tapi nggak cuma topinya doang, ada hal-hal yang lain yang harus saya punya. Oke, nanti itu kita bahas. Nah, untuk bisa jadi 20 kali, Anda perlu cuma 21 kali berturut-turut dengan event yang sama, dengan sekuen yang sama. Jadi misalnya kalau saya bawa acara di RBBRI, mulai hari ini dan ke depan, saya pasti pakai topi ini. Nah, nanti Bu Herlina Syam setiap kali ketemu saya ngajarnya, saya pakai topi ini, gitu ya. Nanti Ibu akan ngomong, tuh si topi putih muncul, gitu ceritanya. Tapi perlu 21 kali event, Bu Herlina.
Oke. Nah, untuk BRI gitu ya. Tapi kalau saya ngomong tempat yang lain, Ibu ketemu saya juga pakai topi ini, wah berarti ini bukan ciri khas BRI, ini ciri khas Gendro, gitu loh ceritanya. Nah, cuman kalau Ibu ketemu saya di event saya ini 21 kalinya 21 tahun, maksudnya setahun cuman sekali, akhirnya tahun ke-21 Bu, Ibu baru kenal saya. Kira-kira gitu. Oke, tapi kalau setiap hari gimana Coach? Setiap hari ketemu Coach Gendro, setiap hari masalahnya kadang pakai topi, kadang enggak gitu. Kadang kerahnya dinaikin, kadang kerahnya diturunin. Nah, ini akhirnya tidak membuat sebuah ciri khas. Jadi kita harus punya ciri khas setiap hari ya, setiap hari Gendro pakai topi. Gitulah ceritanya. Yang lebih parah lagi kalau setiap hari Gendro pakai topi dan bicara di setiap jam 2 siang sampai jam 4 sore. Setiap hari. Tanpa terkecuali Sabtu dan Minggu. Itu hari ke-22, Ibu kayak kalau nggak dengerin Gendro, kayaknya nggak afdol nih. Kira-kira gitu. Oke, sama seperti Bapak Ibu semua diajarin sholat gitu kan. Sholat kan tidak nunggu waktunya. Kalau udah jamnya sholatnya mesti asar ya harus sholat, jangan nunggu lewat-lewat gitu kan ceritanya. Sholat subuh jam 4 lewat sekian, udah jam 4 lewat sekian, nggak bisa didispensasi. Saya maunya jam 6 boleh nggak? Udah lewat, itu namanya bukan sholat subuh. Jadi ada jam-jamnya. Dan pada saat kita melakukan sholat 21 kali berturut-turut, udah yang pasti yang ke-22 nggak lakuin, kayaknya ada yang aneh, ada yang kurang hari itu. Nah, berarti sholat sudah menjadi bagian database di otak perekannya kita. Nah, sekarang Anda sebagai mentor, Anda ingin dikenal di masyarakat apanya, terus kapannya, dan seterusnya. Oke, tapi yang pasti 21 kali event itu harus dilakukan dengan konsisten. Jadi kalau mau setiap Senin, ya Senin terus. Kalau mau setiap hari terus. Kalau mau jam 7 terus gitu loh. Oke, contoh sederhana lagi. Bu Condro, di depan rumah masih ada nggak yang sering lewat makanan gerobakan? Masih, Pak. Oke, contohnya tukang roti, ada nggak tukang roti? Ada, roti Swiss. Ada. Roti. Oke, nah itu tukang roti lewatnya jamnya sama nggak Bu Condro? Sama, biasanya jam sekitar 7:30. Ya, dan itu konsisten, setiap 7:30 dia lewat. Jadi kalau udah 7:30 nggak lewat, mana sih tukang roti gitu? Paling lewat 5 menit, oke lah, kecepatan 5 menit. Tapi kalau hari ini 7:30, besok jam 11, besok jam 1, besok lagi nggak jualan gitu ya. Itu kita tidak akan ingat ada yang jualan roti. Kira-kira itu. Ya, jadi sama, nanti kalau kita mau posting Instagram harus konsisten. Kalau setiap hari jam 7 sampai jam 8, jam 7 sampai jam 8 gitu ceritanya. Jangan hari ini jam 7, besok jam 12, besok nggak posting, bulan depan posting lagi, ya wassalam. Itu tidak akan terjadi lebih cepat sesuatu yang masuk ke brandnya, sesuatu ke kepalanya orang lain. Oke, itu satu dulu. Ini cara kerja otak. Nah, sekarang cara kerja otak ini dipraktekin oleh namanya Pavlov. Ian Pavlov ini bikin teori dinamakan teori Pavlov adalah stimulus respons. Di mana seekor anjing selama 21 hari dia kalau mau dikasih makan 5 menit sebelumnya loncengnya dibunyiin. Ya, jadi kalau makannya jam 5, jam 4 lewat 55 loncengnya bunyi dulu. Nanti jam 5 makanannya baru datang. Hari kedua jam 4 lewat 55 lonceng bunyi. Jam 5 makanan datang. Hari ketiga jam 4 lewat 55 lonceng bunyi, makanan datang. Ya, kira-kira gitu. Nah, di hari ke-22 loncengnya dibunyiin, dagingnya nggak dikeluarin. Apa yang terjadi sama si anjing? Air liurnya keluar. Karena dia berpikir ini harusnya makan nih, udah bunyi nih loncengnya, kira-kira gitu. Ya, jadi anjing sangat menjadi sebuah contoh yang yang paling mudah. Karena balik lagi ternyata cara kerja otak manusia juga sama. Jadi kalau ada hal yang dianggapnya sama, itu responsnya harusnya sesuai dengan harapan yang stimulusnya itu. Oke, itu satu dulu ya. Jadi 21 kali berturut-turut. 21 kali apa yang harus kita buat untuk orang-orang punya persepsi tentang kita tuh apa. Dan itu jangan terlalu banyak dirubah. Sehingga orang bisa masuk dulu. Oke. Nah,
Itu di NLP bahasanya namanya di anchor, dituncepin, ya, kira-kira gitu. Kalau ini sebuah kertas, Pak siapa nih, Pak Condro, Pak. Kalau ini sebuah kertas, saya coret di sini, Pak. Saya coret di sini satu. Kira-kira kalau ini kertas tembus nggak, Pak? Kalau saya coretnya di tempat-tempat yang berbeda gitu. Satu lagi, kertasnya saya coret di bagian yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 kali, Pak, pasti tembus, Pak, di belakang. Kira-kira gitu. Jadi usahain kalau nyoret pun jangan tempatnya berbeda-beda. Kalau tempatnya berbeda-beda, nanti 21 kali tidak ada satupun yang nuncep. Nah, nuncep itu bahasa Indonesia. Bahasa NLP-nya namanya anchoring. Jadi bagaimana branding itu adalah bagaimana cara meng-anchor diri kita kepada orang lain sehingga persepsi orang lain terhadap diri kita itu sesuai dengan harapannya kita. Oke, itu anchoring. Nah, di Google Map kira-kira yang kita lihat kan garis yang gambar yang di atas kan. Lurus jalanannya, tapi dia tidak menunjukkan naik turun. Dia cuma menunjukkan kiri, kanan, depan, belakang gitu loh. Tapi dia tidak melihat naik turun. Jadi kadang-kadang kita mempersepsikan bahwa orang harusnya udah kenal saya inilah gitu kan. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya bisa berbeda. Ini ada satu cerita lucu, Bu Condro. Seorang ustadz lagi mau menyadarkan satu kampung yang suka mabuk-mabukan. Jadi dikumpulin 50 orang pemuda, dikasih ceramah. Ceramahnya gampang, dia cuma ambil 2 gelas. Yang satu airnya air putih, yang satunya ada air alkohol. Oke, yang alkohol saya taruh dulu, kemudian dia ambil seekor cacing dicemplungin di air yang warna putih. Apa yang terjadi, Bu Condro, pada saat cacing masuk ke air putih? Bu Condro? Ya, bergerak-gerak, Pak. Bergerak-gerak, menggeliat-geliat. Ya, Sekarang gitu. dia ambil gelas yang kedua. Gelas yang kedua isinya alkohol. Kemudian diambil cacing juga, kemudian dicemplungin ke alkohol. Apa yang terjadi sama cacingnya? Mati. Nah, banyak pemuda dan pemudi maju ke depan mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Saya ngerti pesannya Pak Ustadz. Kita kapok, kita tidak akan minum minuman lagi. Oke, supaya kita tidak cepat mati, gitu kan ceritanya. Tapi ada juga 5 pemuda dan pemudi dari belakang yang maju ke depan bilang, terima kasih Pak Ustadz, mulai hari ini dan ke depan kita akan minum lebih banyak lagi, biar di dalam perut cacingnya ini pada semua mati. Jadi bayangin ya, Pak Ustadz ini ceramah di saat yang sama, di kelas itu gitu ya, tidak dirubah-rubah gitu, penyampaiannya cuma sekali. Kenapa kok ada orang yang mempersepsikan hal yang berbeda gitu loh ceritanya. Ya, jadi kadang-kadang kita berpikir kayaknya persepsi kita udah bener kok gitu kan ceritanya. Tapi kok orang mempersepsikan hal yang berbeda ya. Kalau Fandri, kalau boleh disebut Pak, logo saya yang di atas sebelah kanan ini, kalau disepel kira-kira intonasinya gimana Pak? Bunyinya, Coach. Ya, bunyinya apa Pak kalau dibaca? You Coach. You Coach, Pak. Keren, Pak. Karena ada kurir, Pak, nganterin barang ke kantor saya. Dia bilang, Pak, ini kantor Ucoak ya, Pak? Nggak salah loh, Pak. Itu kurir nggak salah loh, Pak. Bacanya literally, Pak. Dibacanya Ucoak ya, Pak. Ya, oke. Saya baru tahu tuh ya, dan dibilangnya Ucoak gitu ya. Wong Deso gitu kan ceritanya. Jadi saya pikir orang semua udah ngerti gitu loh. Baca You Coach masa nggak bisa. Tapi ternyata tamatannya SMP, Pak. Nggak bisa, Pak, baca You Coach gitu loh ceritanya. Dia bacanya Ucoak gitu kan ceritanya. Saya bilang, bukan Ucoak, Ucok sekalian. Ya, jadi kadang-kadang salah si kurir itu enggak Pak, karena kantor saya di daerah P. Kalau kantor saya di daerah Sudirman, mungkin beda lagi gitu loh ceritanya. Ya, jadi persepsi kita harusnya udah oke nih. Udah jelas-jelas kok bahasanya You Coach gitu kan. Ada lagi yang bacanya U Coach, Pak, bukan You Coach, Pak, gitu. U Coach gitu kan ceritanya. Ya kan udah coach bahasa Inggris. Kenapa U-nya U gitu loh. Harusnya You Coach dong gitu kan ceritanya. Nah, ini yang harus didorong terus-menerus supaya orang-orang tahu bahwa ini You Coach ya, bukan Ucoak, bukan U Coach gitu loh ceritanya ya. Nah, itu perlu proses, Pak, perlu proses.
Nah, yang kedua, kira-kira Ibu siapa nih? Ibu Masitio, Maisito. Ibu Maisito kelihatan gambar berikut ini, Bu. Kayaknya Ibu nggak bergerak, saya ke Ibu Herlina deh. Bu Herlina, ini gambar apa ya, Bu? Apa tuh? Tupai apa? Tupai. Ibu kelihatan nggak, Bu? Ini adalah muka perempuan, Bu. Oh, iya baru kelihatan. Kelihatan. Sudah Jadi dikasih ada tahu. dua gambar tuh. Satu muka perempuan, di Yap. mana ini matanya, bajing yang lebih gede ini mulutnya. Oke, terus rantingnya ini adalah berbentuk muka. Ini dagunya nih di bawah dekat kepala saya. Ayo, kelihatan? Condro masih belum kelihatan. Mana yang putrinya? Kalau bajing kelihatan nih, Pak. Tapi kalau perempuan, mukanya. Agak-agak dikebelakangin, Pak. Agak-agak dibelakangin. Nah, ini kelihatan kursor saya bergerak nggak, Bu Condro? Bu Condro, kursor saya bergerak kelihatan? Enggak, Pak. Enggak terlihat. Kursor saya nggak bergerak, nggak kelihatan. Jadi di atas kepala saya ini adalah dagunya seorang perempuan. Dagu. Terus naik ke atas, bajing ini adalah mulutnya. Terus di atasnya lagi ada dua, satu pohon kenarinya, satunya ini bajing yang satunya lagi itu adalah matanya. Kelihatan? Kelihatan. Oke, sekarang gambar berikutnya ya. Ini gambar apa nih? Ini gambar apa? Gambar Bu Condro? ibu lagi megang sesuatu di atas kepala. Ibu-ibu lagi pegang sesuatu di atas kepala. Kalau dilihat dari jauh, itu kelihatan kayak tengkorak nggak ya? Iya, mirip. Oke, ini kayak tengkorak. Kalau dikecilin, ini kayak tengkorak. Di mana di antara kedua lengan perempuan tersebut adalah mata. Oke, ini kurang jelas. Ini lebih jelas lagi. Ini gambar apa, Bu Condro? Wajah wanita. Wajah wanita dan Aku bisa melihat wajah wanita. Pohon. burung. Ada Kelihatan nggak pohon. burung? Iya, burung yang ada Burung di sama pohon. ini ya, Tapi sangkarnya juga ya. wajah wanita. Apa itu? Betul. Oke, ini gambar apa? Bunga dan wajah wanita. Bunga dan wajah wanita. Jadi sekali lagi, walaupun kita sudah mempersepsikan benar, kadang-kadang ada orang yang bisa mempersepsikan hal yang berbeda. Jadi siap-siap ya, bahwa kita bilangnya maunya ini, tapi kenapa hasilnya kok berbeda. Ya, sebelum ke sini saya mau cerita satu hal tentang yang namanya Marlboro. Ada yang tahu Marlboro? Pak Lovandri merokok nggak, Pak? Nggak tahu, Pak, tapi tahu deh kayaknya Pak Marlboro, Pak. Oke. Bapak tahu nggak, Pak, Marlboro itu iklan pertama kali itu koboi naik kuda gitu ya, pakai topi koboi, itu sebenarnya rokok diperuntukkan untuk perempuan, Pak. Baru tahu nih, Coach. Jadi pertama kali itu rokok dibuat untuk perempuan, Pak. Yang lucunya yang merespon laki-laki. Nah, karena responnya laki-lakinya cukup banyak, kemudian perusahaan Marlboro bilang, ya udahlah, lakukan aja, sikat terus. Jadi dia merubah pangsa pasarnya, iklannya justru dibawa SPG untuk menjual ke laki-laki. Jadi awalnya Marlboro itu rokok yang dipersiapkan untuk perempuan. Awalnya, oke. Itu juga lucu tuh ya. Nah, jadi balik lagi, setiap orang unik di dunianya masing-masing. Kita berpikir begini, nggak taunya orang berpikir berbeda. Karena kita diinstal dengan cara yang berbeda-beda oleh lingkungan kita, oleh agama kita, oleh orang tua kita, oleh pendidikan kita, oleh semua-muanya. Ya. Dan itu berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda walaupun kadang-kadang lucunya ada beberapa hal yang sama. Orang Indonesia kalau disuruh gambar pemandangan, pasti dua gunung. Pasti satu matahari di tengah-tengah gitu kan. Cuman mungkin warnanya dibedain, ada jalan sawah, ada jalannya, ada sawahnya. Walaupun nanti itu unik ya di masing-masing dunia. Nah, kita udah dibekalin 5 indera yang luar biasa. Jadi brand itu, sekali lagi, brand itu harus bisa sebisa mungkin terabsorb oleh manusia dengan 5 inderanya.
Jadi either dia ngelihat warna tertentu pasti ingat kita, atau dia dengar slogan tertentu dia ingat kita, atau dia mencium sesuatu dia ingat kita, atau dia taste ya, dia mengecap sesuatu dia ingat kita. Bahkan kalau dipegang, ini pasti Pak Lovandri nih, kalau dia pegang segede ini Lovandri ya. Kira-kira itu. Contoh gini, Pak Lovandri pernah nggak Pak ke mall kalau jalan tiba-tiba ada bau yang sangat menyengat, yang pabrik toko sepatu? Bata ya, Coach? Wakai, betul Pak. Ya, jadi Wakai itu mengangker pelanggannya itu dengan yang namanya wangi-wangian. Itu begitu lewat, Wakai nih gitu ceritanya. Oke, dia menonjolkan dari penciuman. Tapi nanti ada juga nih yang hearing. Contohnya ada yang bisa sebut cepat ya. Tenonet. Tenonet. Es krim was. Oke, itu dari pendengaran. Oke. Nah, kita cek satu-satu ya. Jadi cara komunikasi akan menentukan respons yang kita dapetin. Ya, sekali lagi, respon yang kita mau dapetin apa tergantung nanti cara komunikasinya kita. Jadi kalau cara komunikasinya kita masih salah, ya udah respons yang kita dapetin pasti salah. Ini contoh ya, semua liatin saya ya sekarang. Saya gedein dulu gambar saya biar semuanya bisa ngeliatin saya. Oke, udah ngeliatin saya semuanya ya. Lampu yang bisa nyala hidup, lampu apa? Pak Lovandri? Lampu disco. Lampu disco. Bu Condro, lampu yang bisa nyala dan hidup. Lampu apa lagi? Selain Lampu sen. Lampu sen. LED. Lampu LED. Lampu apa? Bu Condro? Ayo, belum dinyalain mic-nya. Ya, lampu LED taman itu Pak, yang kecil-kecil. Oh, lampu Natal maksudnya. Ya, itu. Oke, siap. Saya ulang tanpa tangan saya digerakin, lampu yang nyala dan hidup, itu mati nggak ya? Lampu yang nyala sama hidup itu nggak ada mati-matinya, Pak. Ini kan nyala, ini hidup, Pak. Kalau tadi saya nyala dan hidup, ini nyala mati kan yang benernya. Ya bayangin ya, teman-teman tidak melihat kata-kata saya nyala hidup. Teman-teman lihatnya adalah gerakannya, nyala sama hidup. Ini mati, Bos. Ya, kadang-kadang kita tuh pikir kita udah bener gitu ya. Tapi oh iya ya, gerakan tangan saya sama kata-kata saya berubah gitu. Dan lucunya masyarakat mengidentifikasinya yang terlihat, bukan yang didengar. Oke, jadi nggak heran kalau brandnya kita cuman poster dibanding sama video responnya lebih besar. Kenapa? Karena dengan video kita bisa menyampaikan lebih banyak indera yang bisa menerjemahkan apa yang kita sampaikan komunikasinya. Oke, makanya nggak heran kalau kita bagi-bagi poster, bagi-bagi kartu nama, kalah cetar dibanding kita bikin konten yang ada gerakannya. Oke, cukup jelas sampai di sini. Kita lanjut ya, saya kecilin lagi foto saya. Nah, branding adalah pemberian nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk membedakan kita dengan yang lain. Itu menurut Kotler ya, tahun 2009. Jadi brand itu bukan cuma merek. Merek itu adalah bagian dari branding. Oke. Jadi kalau di produk namanya merek, Pak. Kalau kita namanya nama, gitu loh ceritanya. Oke. Istilah atau tanda atau simbol atau rancangan atau semuanya. Nah, branding versus marketing. Branding marketing selalu berkaitan. Branding butuh kegiatan, butuh marketing yang kuat dan konsisten. Namun, marketing belum tentu butuh branding. Apalagi kalau pendatang baru yang duitnya pas-pasan. Nggak perlu tuh branding, pokoknya jalanin aja dulu. Branding butuh waktu yang lebih lama. Melakukan marketing yang kuat dan konsisten adalah strategi branding yang terus-menerus harus dilakukan. Oke, harus terus-menerus dilakukan. Karena kalau nggak dilakuin, branding tidak akan nyambung. Kita lanjut lagi. Saya
Tutup dulu ya, saya tutup dulu ya. Saya mau nanya ke siapa nih? Pak Condro, Pak Condro, Bu Condro. Bu Condro, tadi pagi sikat gigi pakai odol? Pakai odol, Pak. Pakai odol, yakin? Iya. Odol itu udah nggak ada loh, Bu. Odol udah Pepsodent, tahu. Pak. Pakai Pepsodent, Pak. Pepsodent. Jadi odol itu adalah merek. Merek. Oke, yang benar adalah tadi pagi sikat gigi pakai pasta gigi apa, bukan pakai odol apa, gitu loh ceritanya. Ya, ada yang bawa Kodak, ada yang bawa Kodak. Saya bawa, begitu dikeluarin kok Canon bukan Kodak. Oke, kemudian ada lagi Ericsson ya. Dulu orang terkenalnya dengan Ericsson. Sekarang habis Ericsson ada masanya Nokia. Habis Nokia sekarang ada yang namanya Samsung gitu ya. Habis Samsung ada lagi nanti namanya Apple. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman ini kayaknya banyak yang nggak tahu nih. Samsung pertama kali di Korea, perusahaannya perusahaan apa ya sebelum masuk ke dunia gadget? Ada yang tahu nggak? Samsung. Instan, Coach. Instan. Mie instan. Yang benar Samsung itu adalah pabrik pakan. Oke. Pertama kali pabrik pakan, kemudian adiknya bikin perusahaan baru elektronik, nah kakaknya tukeran saham dengan pabrik pakannya dia, seperti Charun Pokpan. Ya, jadi justru di Korea si pabrik pakan ini kurang terkenal, yang terkenal justru pabrik elektroniknya. Ya, jadi Samsung itu sebenarnya diperuntukkan buat pabrik pakan, lucunya yang berhasil di elektronik. Oke, nah jadi awal gitu ya, sapi-sapi dilepasin di hutan liar, cari makan sendiri. Cuman mau tahu nih, ini sapi gue, lu jangan ambil ya. Gimana caranya? Dicap, di brand, cep. Ah, ini punya gue. Ya, awalnya terjadi brand sederhananya itu. Oke, jadi ini punyanya UX Mas, gitu lah ceritanya. Nah, kenapa butuh branding? Kita lihat ya. Apa yang terpikir oleh Anda kalau melihat gambar berikut ini? Saya kayaknya ini mesti dimainkan. Jadi sebentar, saya stop share dulu. Ini share screen-nya nggak boleh yang advance. Sebentar. Sebentar, bukan ini. Branding. Nah, saya buka dulu ya Bapak Ibu. Oke, siap. Oke, sudah terlihat ya. Ini yang Anda lihat di layar Anda yang dua, yang sisi mentor atau sisi audiens nih? Oke. Apakah sudah terlihat? Saya ulang lagi deh ya. Oke, Bu Chandra sudah bisa ngelihat tampilan saya, Bu? Sudah, Pak. Terus kenapa perlu branding? Cuma satu ya, cuma satu layar ya? Ya, Pak. Oke, siap. Kita lanjut. Coba kita lihat beberapa gambar berikut yang teringat apa kira-kira? Kira-kira ini. Saya hold. Kira-kira tadi gambar apa? Ada yang bisa jawab? Hadiahnya e-book. Ulang ya, ulang ya. Ulang ya, tapi cepat ya, mesti ditangkap ya. Ini ulang. Ada yang bisa tebak? Nggak ada yang bisa tebak. Saya buka full ya, saya buka full. Jadi ini hadiahnya nggak ada yang dapat. Oke, IBM.
Ini tebak-tebakan lagi ya. Coba kita lihat yang kedua. Ini gambar apa? Ada yang bisa tebak? Saya buka lagi. Ada yang bisa tebak? Adidas, Coach. Mantap. Siapa tuh yang jawab? Saya yang jawab nanti saya kasih hadiah gitu ya, Ibu. Saya, Coach. Coach Andri ya. Ya, ini yang ketiga. Ada yang bisa tebak lagi? Silakan. Yang tadi Adidas. 3 garis. Oke, sekarang gambar berikut. Ada yang ingat nggak ini logo apa? Toyota. Ya, semuanya dapat Ibu. Semuanya dapat Ibu. Toyota, oke. Karena bertebaran di mana-mana logo Toyota. Oke. Berikutnya, ini kalau nggak bisa jawab mah kelewatan. Naik. Nike, oke. Kayaknya warnanya itu deh. Kayaknya logonya ke sana deh arahnya, gitu kan? Udah tahu. Nah, ini kira-kira ada yang ingat nggak ini gambar apa? Oh. Saya ulang. Saya buka full aja belum tentu Anda kayaknya ingat deh. Ayo, ada yang tahu nggak sebenarnya ABCD itu tulisannya apa? BC. Bukan. Visa. Oh iya bisa. Oke. Nah, ini yang gambar terakhir. Ada yang tahu gambar ini gambar apa? Nah. Ulang ya. Hah. Marlboro. Marlboro. Keren. Bayangin loh, cuman warna merah, terus kotaknya ada segitiganya, Marlboro pasti begini. Oke? Jadi ini semua adalah brand-brand yang udah ada di kepala kita, Pak. Walaupun kita ngelihatnya separoh, kita udah bisa nebak ini apa. Oke? Nah, kalau dalam personal, saya percaya teman-teman tahu ini. Oke, Warkop DKI, Dono Kasino Indro. Warkop, warung kopi. Jadi nggak heran warkop namanya warung kopi ya Pak. Jadi dagelannya itu dagelan warung kopi. Dagelannya masyarakat bawah. Film-filmnya film-film konyol-konyol buat orang-orang yang kelas bawah. Jadi kalau orang-orang kelas atas nonton Warkop DKI kayaknya nggak cocok. Ya memang bukan pangsa pasarnya orang-orang atas. Jadi pangsa pasarnya orang-orang yang suka nongkrong di warung kopi. Oke. Sekarang ada yang tahu nggak? Nah ini kalau nggak tahu mah kelewatan. Ayo, siapakah dia? Cak Lontong. Cak Lontong. Ada yang tahu nama aslinya? Enggak. Nggak tahu. Nama aslinya adalah Lies Hartono. Nama panggungnya, mereknya namanya Cak Lontong. Gayanya adalah mikir. Ya, tagline-nya Cak Lontong adalah mikir. Oke. Ada yang tahu ini? Feni Rose. Nah, keinget apa kalau Feni Rose? Silet. Tukang gosip ya, tukang gosip. Diledekin sama komika gini. Setajam silet. Emak-emak kan ngajarin anak-anak jangan gibah, jangan ngomongin orang lain, nggak bagus ya ceritanya. Tapi emak gue dong beda, emak gue ngomongin orang lain dibayar. Ya, Feni Rose tukang gosip, ratunya gosip Indonesia. Pokoknya kalau urusan gosip, Feni Rose nomor 1. Oke, nah jadi itu mereka ini udah punya brand. Orang keingetnya apa jelas gitulah ceritanya ya. Jadi itu yang harus kita bangun dari sekarang. Sekali lagi ya, dari sekarang. Cak Lontong bisa sampai hari ini orang kenal dia Cak Lontong, kemudian mikir itu setelah lewat dari 15 tahun. Saya rasa Cak Lontong bahkan 20 tahun ya untuk orang jadi kenal dia. Oke, selanjutnya
Apa yang terpikir oleh Anda kalau dengar slogan ini? McD. McD. McD, keren. Apa yang Anda ingat kalau slogannya ini? Nike. Just do it. Nike. Oke, just do it. Kalau ini kira-kira apa? AirAsia. AirAsia itu now everyone can fly. Lion. Lion, Pak, yang lagi dikritik tuh bagasi hilang. AirAsia. Nah, ini Lion Air, Bu. Jadi kalau ada orang kritik bagasi gue hilang ya, Lion Air jawabnya gini, saya kan cuma bikin orang bisa terbang, saya nggak bikin bagasinya terbang. Jadi ingat kalau naik Lion Air, Pak, pastiin bagasi Anda cabin ya, nggak usah bawa-bawa bagasi. Karena dia bilang saya cuma nerbangin orangnya, saya nggak nerbangin bagasinya. Oke, nah yang ini slogannya Calontong. Oke, dan gayanya konsisten, tangan kanannya nunjuk ke keningnya dia. Oke, mikir. Ini jadi slogannya Calontong. Nah, sekarang apa yang ditawarin oleh masing-masing produk atau layanan berikut? Kita lihat. McDonald, I'm loving it. Nawarinya adalah makanan cepat saji. Lion Air, nawarin orang untuk bisa terbang. Yang nggak bisa terbang sama saya, pasti saya terbangin. BMW, the ultimate driving machine. Orang yang mau berkendara dengan maksimal, dengan optimal, ya anaknya BMW. Oke, just do it, lakukan saja menurut menurut Nike. Think different, Apple selalu bilangnya bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Kemudian Coca-Cola punya tagline adalah bagaimana membuat orang lain menjadi berbahagia, membuka sebuah kebahagiaan. Kemudian Twitter, what's happening, tukang gosip. Oke. Nah, nilai-nilai apa yang harus disampaikan, produknya produk apa, warnanya warna apa, itu semua ada kaitannya. Oke, nah sekarang kita masuk lagi ya, lebih dalam lagi. Ini kayaknya saya balik lagi biar saya bisa lihat muka-muka Anda. Bentar. Belum bisa ya, sebentar ya. Alright. Oke. Nah, ini ada 5 proses untuk membuat brand Anda sukses di mata bayangan atau ingatan masyarakat. Yang pertama, konsisten. Oke, jadi mulai hari ini pokoknya kalau saya tampil, saya harus bawa topi saya. Oke, this is white hack, Pak. Jadi di dunianya digitalisasi kan ada namanya black hat, tukang ngehack gitu ya. Nah, saya ngehacknya yang baik. Saya ngehack untuk ilmu Anda tambah lama, tambah banyak, tambah cepat gitu lah. Hanya dengan memakai Zoom gitu ya, ketemu saya, udah pasti Anda ingatnya adalah belajarnya banyak gitu ya. Nah, yang kedua, daya saing. Apa yang membuat berbeda daya saingnya? Kalau Vandri, saya nggak mau diingat oleh orang-orang masyarakat bahwa Gendro ini adalah coach yang memakai topi putih, tapi nggak ada isinya gitu. Maksudnya kalau bicara tuh nggak ada artinya gitu kan ceritanya. Saya nggak mau. Saya mau white hack. Kenapa topinya warna putih? Karena saya mau ya namanya tukang hackers tapi yang baik gitu loh. Jadi saya bagaimana nge-hack otaknya Anda untuk Anda dapat ilmu lebih cepat gitu ya. Namanya white hack atau Mr. Hack. Saya menjulukan diri saya sebagai Mr. Hack. Kemudian seragamnya saya harus memakai baju warna apa? Apakah saya harus memakai kacamata dan seterusnya? Itu semua harus dipikirin.
harus dipikirin. Kemudian di belakang saya tampilannya seperti apa. Logonya jangan dilupain. Jadi setiap presentasi saya harus ada logo perusahaan saya. Logonya pun warnanya nggak boleh rubah-rubah. Ya, BRI kemarin ngerubah logo, tapi warnanya nggak berubah. Dari huruf BRI-nya kecil digedein biar benar-benar senada sama logonya, logo BRI-nya gitu kan ceritanya. Warnanya nggak berubah. Tapi waktu BUMN merubah logonya, nah itu totally different karena dia ingin wajah BUMN berubah total gitu kan ceritanya. Dan ini yang membuat logo barunya namanya Pak Elwin Mok, ini keren banget sahabat baiknya Pak Erick Thohir gitu ya. Ini B-nya ke U-nya ke M-nya ke N-nya fontnya sama. Ya kalau kita lihat seperti itu. Menkop, Menteri Koperasi itu juga logonya juga logo baru kayak anyaman gitu ya, karena memang UMKM konotasinya kerajinan tangan. 3, brandnya harus unik gitu ya. Cuman beda zaman, beda generasi gitu ya, beda brand. Kalau kita ngeliatin logo-logo lama tuh kayak logo-logo 40 tahun yang lalu tuh logonya kayak pokoknya logo pemerintahan lah, riuh gitu loh, riuh. Ya makin kesini logonya tuh makin sederhana, makin simple dan warnanya nggak sampai kompleks. Ya warnanya kayaknya maksimal 3 deh. Kalau warnanya udah 5, udah 7 kayaknya kayak logonya apa? Bahasa saya logonya Pemda gitu loh. Ya, Pemda kan wah, pokoknya riuh lah gitu ya. Susah gitu kan ceritanya. Dan 4, balik lagi pemahaman audiensnya. Jangan sampai kayak saya gitu ya, Yukot si panggilnya Ucok gitu ya. Dan harus punya gairah, kayak lagi harus punya gairah. Kita masuk ke kita masuk ya satu persatu. Kita lihat ternyata waktu Steve Jobs bikin Apple orang konotasinya digigit. Padahal Apple-nya Steve Jobs adalah satuan dari komputer itu adalah byte. Ya, byte sama byte kan mirip-mirip gitu loh ceritanya. Kemudian desainernya nggak main-main Pak, nggak cuma gambar begitu aja, ada konsep bikin logonya. Ya, ini hanya orang kreatif, orang desainer ya. Orang kreatif aja belum tentu kalau tidak mengambil jurusan desain tidak akan bisa memikirkan hal ini. Jadi ini terdiri dari 11 buletan yang sama, kemudian disusun sampai membelah ambil tangkai daun apple-nya pun adalah irisan dari dua bulatan. Kemudian apel yang digigit itu adalah sebesar bulatan yang sama. Bawahnya pun itu cekungannya tuh sama seperti bulatan yang seperti itu. Kemudian ada bulatan kecil, kemudian ada bulatan besar dan seterusnya. Ya, jadi bikin logonya nggak sembarangan. Oh begini aja, nggak. Ya, ada filosofinya tuh di sana. Unilever, ada yang tahu nggak Unilever itu sebenarnya adalah gabungan dari multi brand yang di-carry sama Unilever. Ada produk kecantikan, ada produk apa lagi nih? Ada produk buat ini madu ya, madu lebah. Kemudian ada produk bumbu, ada produk es krim, ada produk ikan-ikanan, ada produk macam-macam. Kemudian digabung dalam satu tulisan namanya Unilever. Kira-kira itu. Oke. Nah, jadi kalau ingat ini kita balik lagi, saya jadi ingat tentang ini deh. Garuda Pancasila. Ya, Garuda aja kan ada artinya tuh. 45 helai bulu di leher menandakan tahun kemerdekaan kita. 17 helai itu adalah tanggal kemerdekaan kita. 19 abad ke-19 maksudnya 19 helai perisai di bawah perisai atau panggal ekor. Kemudian bulan 8 helai bulu pada ekor. Kemudian Pancasilanya sendiri ada 5 logo. Ketuhanan yang Maha Esa logonya adalah bintang. Kemanusiaan yang adil dan beradab logonya rantai. Kemudian Persatuan Indonesia pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oh ini kalau sampai salah saya diumpat sama netizen gitu ya. Lambang kepala banteng. Kemudian padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Padi sama kapas dibagi-bagikan. Jadi
waktu kita bikin logo harus ada message-nya gitu loh, harus ada tujuannya. Kenapa burung Garuda warnanya kuning? Kenapa lambang ketuhanan logonya warna kuning dan seterusnya? Itu harus ada tanda-tandanya, harus ada penjelasannya nanti. Oke. Jadi back in 1970s Standard Chartered Bank masih riweh kayak gini. Kemudian begitu di rebranding mereka jadi cakep. Jadi sederhana. Warnanya masih sama, kalau kita lihat ada hijaunya sedikit, ada birunya mendominasi. Ini juga sama, birunya lebih banyak dibanding hijaunya. Oke, masih sama nuansanya. Dan pengaplikasian di seluruh material promosinya Standard Chartered Bank masih sama semuanya seperti itu. Ya, jadi ada warna hijau, ada warna biru, lebih konsisten. Nah, ini beberapa cara untuk meningkatkan awareness-nya brand-nya kita. Pertama, waktu kita mau bring awareness, ya udah nggak ada cara lain. Satu namanya paid promo. Jadi iklan, Pak, iklan. Oke. Kemudian pakai media konvensional juga boleh. Kemudian media online. Kemudian meet and greet, ketemu banyak orang. Jadi Bu Condro, makanya saya mau nggak mau minimal harus ada kunjungan ke masing-masing RB. Walaupun saya dengan webinar, mesti luangin waktu, kalau yang jauh minimal 3 bulan sekali deh, mesti datang gitu loh ceritanya. Yang dekat saya sekarang setiap bulan sekali pasti datang ke Kota untuk menyapa fansnya saya, kira-kira gitu. Oke. Nah, kalau udah itu advertising step 1. Kalau step 1-nya udah dapat, baru kita bicara branding. Ya, jadi nggak bisa pertamanya langsung branding karena kita harus punya audiensnya dulu. Nah, kalau udah dapat 1 juta, baru kita kumpulin organiknya. Karena dengan semakin banyak orang yang follow kita, orang lebih pede. Karena kalau kita followersnya cuma 60, konten bagus pun orang masih menganggap cuma 60 kayaknya nggak pede ya ikut dia lah. Dia masih kayaknya cemen ya, masih cupu gitu kan ceritanya. Jadi kita awal-awal harus membayar untuk orang-orang mau ngikutin kita gitu ya ceritanya. Kemudian percakapan itu engagement-nya harus penting, sosial media otomatis, rekomendasi, testimoni gitu kan ceritanya. Jadi Bu Condro, kenapa saya mau tampil di RB dengan bahasanya dengan kompensasi yang memang selama ini, karena target saya branding gitu loh, bukan lagi advertising. Jadi kata lainnya Bu Condro, saya di branding tapi dibayar sama BRI, kira-kira gitu. Boleh lah ya, kira-kira gitu. Nah, habis itu baru kita bicara loyal customer. Loyal ini orang udah fanatik. Jadi kalau mau belajar sama si A, mau belajar sama si B gitu kan ceritanya. Jadi biasanya kalau saya bicara di RB-RB kalau live gitu ya datang, hampir boleh dipastikan nggak mungkin di bawah 20 orang. Pada berebut gitu kan ceritanya. Tapi itu prosesnya udah 2 tahun. Nggak hari ini saya bicara, kemudian teman-teman di BRI kenal saya, langsung mau sama Gendro. Nggak, ada prosesnya. Makanya harus ada event offline. Kemudian ada experience-nya. Ada online offering. Hari ini saya mau bagi-bagi buku. Nanti saya kirim ke Bu Condro, biar Bu Condro bisa bagi ke teman-teman. Kemudian mesti ada, bahasa saya tuh list name yang harus dibangun. Jadi database-nya sekarang tidak lagi minta absen, enggak. Sekarang orang datang ke event enggak diminta untuk daftar isi buku tamu, udah lewat. Jadi sekarang langsung follow-followan IG gitu loh ceritanya. Ya, kalau Fandri IG-nya apa, nanti saya follow ya, kira-kira gitu. Jadi nggak pakai tukar kartu nama, bahkan orang udah nggak pakai tukar kartu nama, langsung follow IG. Nah, itu untuk yang sudah setia sama kita. Oke. Ini ada satu kata-kata yang cukup bagus. Bukan, Anda tidak bisa menyasar semua orang jadi customer Anda. Anda harus benar-benar segmented. Everyone is not your customer, kata Seth Godin. Ya. Karena kita tidak bisa dapetin semua orang jadi pelanggan kita. Itu udah mutlak. Jadi Bu Condro, kalau saya ngomong tentang brand seperti ini, terus yang ikutnya misalnya Pak Arto Biantoro, ya ikutnya Pak Hendra Suwardi, ya ikutnya Pak Elwin Mok gitu ya. Mereka bertiga langsung, ini yang di ngomongin Gendro ada bener ada enggaknya nih gitu. Karena mereka udah punya
persepsi brand yang berbeda gitu loh ceritanya. Bahkan pertanyaannya yang salah saya atau mereka ya? Yang salah mereka lah, orang ini acaranya buat UMKM, buat mentor gitu yang lagi belajar branding, mereka kan udah guru-gurunya branding gitu loh kira-kira gitu. Jadi saya tidak menyasar untuk ngajarin Arto, saya nggak punya target. Oke, tapi saya mau ngajarin kepada orang-orang yang mungkin belum menguasai branding, kira-kira gitu. Oke, nah branding harus punya personalitinya, harus punya persona ya, perbedaan perilaku dari kognisi emosinya. Jadi ini bisa tercermin dalam gaya tingkah laku kita sehari-hari. Contoh misalnya ada komika yang sukanya marah-marah. Ayo, siapa yang tahu komika yang suka marah-marah siapa ya? Kalau Fandri tahu nggak Pak, komika yang suka marah-marah? Temannya Bapak nih kayaknya nih. Rigen. Rigen personanya marah-marah. Ya. Kemudian Uus, personanya apa Pak Uus? Makan. Apa? Makan, belak-belakan. Makan, oh belak-belakan. Kalau saya bilang Uus absurd Pak. Absurd. Lawakannya tuh absurd gitu kan. Nah kalau Ernest selalu membawa keresahan-keresahan orang Cina gitu loh ceritanya. Panji Pragiwaksono selalu mengumandangkan kenapa kita harus perlu membela negaranya kita. Karena dia bikin bukunya aja Indonesia is me gitu loh ceritanya. Ya, jadi persona harus dibangun. Karakteristik. Jadi kalau dia bilang dia peduli sama negara kita, oh iya dia keliling dunia terus mengumandangkan Indonesia butuh mereka. Kemudian guyonan-guyonannya selalu nyindir-nyindir tentang ekonomi, tentang politik gitu loh ceritanya. Karena dia udah Indonesiaism gitu loh ceritanya. Oke. 5 komponen kepribadian yang bisa kita dorong sebagai sebuah persona, pengalamannya, kesadarannya, ekstroversinya, keramahannya, emosinya gitu. Jadi Bu Condro, saya sih berharap suatu hari orang-orang akan bilang Gendro ini adalah seorang coach yang peduli dengan UMKM di Indonesia. Kira-kira gitu. Oke. Ada nggak sih coach yang lain yang peduli sama UMKM? Banyak. Nah, bedanya apa sama si coach Gendro? Satu, bedanya topi putih. Dua, coach Gendro kayaknya bedanya apa lagi ya? Dia orangnya kayaknya blak-blakan. Dia orangnya suka marah-marah. Apa yang harus saya tonjolin? Nah, itu pengalamannya, kesadarannya, ekstroversinya, keramahannya, emosinya, itu mesti konsisten. Jadi kalau hari ini saya sukanya ramah, besok saya suka marah-marah, besok saya sok-sok drama gitu kan. Nggak bisa gitu. Anda harus konsisten. Itu terus yang harus Anda bangun. Ya, supaya orang tidak bingung Gendro itu siapa. 50% bisa disebabkan oleh genetika seseorang, 50%-nya lagi bisa karena efek dari lingkungannya dia. Ya, jadi kalau saya bilang calon tong lulusannya teknik Pak, jadi nggak heran teknik elektro jago mikirnya dong otomatis. Cuman calon tong kan suka guyonnya gini, kalau lagi ngumpul sama lulusan teknik itu dia malu bilang dia komika gitu kan ceritanya, karena satu-satunya lulusan teknik yang kerjanya komika. Tapi kalau ngumpul sama komika gitu ya, dia juga malu karena dia satu-satunya yang lulusan teknik. Nah, guyonannya itu mikir loh Pak, gila itu kata-kata dibolak-balik, tetap kita harus mikir untuk mencerna kata-kata calon tong. Itu konsisten, tapi konsisten dari genetika, satu lagi konsisten dari efek lingkungan. Saya lihat calon tong lebih banyak 50% dari lingkungan. Ya, Panji Pragiwaksono, dia selalu bilang tuh, kenapa dulu gue waktu sekolah nggak secerdas sekarang ya gitu. Nah, itu jelas banget bahwa Panji kebentuk 50%-nya dari lingkungannya dia. Ada juga kepribadian yang dibentuk dari elemen fisik atau karakter atau stylenya dia. Nah, kita harus mencari nih personanya kita biar tajam gitu loh, biar orang-orang kalau Pak Lovandri muncul dia lebih cenderung bicara tentang ini, tentang itu gitu loh. Kemudian tampilannya seperti itu, kemudian konsisten, layarnya seperti ini gitu kan. Kemudian nadanya, suaranya, volumenya. Jadi besok-besok Pak Lovandri saya nggak mungkin ngajar dengan volume seperti ini Pak. Selamat siang Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan membawakan materi tentang branding. Jadi branding yang pertama adalah personality. Bagaimana yang pertama perbedaan perilaku individu, kognisi dan saya nggak pernah gitu Bapak. Saya nggak pernah gitu. Emosi saya seperti ini kalau saya ngajar gitu loh. Jadi volume saya sekarang saya klaim dari 1 sampai 10 volume saya antara 6 ke 7 gitu. Jadi saya nggak mungkin turunin ke 4.
Kalau ditinggiin lagi itu motivator nanti jadinya. Oke, semuanya hari ini kita belajar personality. Ini kan ya kan lagi ngajar bukan motivasi. Tapi ini Pak Gendro motivasi atau apa sih kok ngajar branding mau teriak-teriak. Jadi beda lagi. Jadi saya harus konsisten di stage-nya saya. Kalau Pak Lovandri coba perhatiin, benar nggak Pak? Saya biasanya ngajar itu ngegasnya lama Pak. Jadi pertama pelan-pelan, makin lama makin panas, makin panas, makin panas. Itu gaya saya seperti itu. Dan itu saya pertahanin. Jadi saya nggak mungkin begitu ngajar langsung ngajak orang-orang lompat-lompat. Oke, semuanya biar semangat. Ucapkan selamat pagi, gitu kan? Saya nggak pernah gitu Pak. Saya slow Pak dari awal. Saya bawa naik ke atas. Itu gaya saya. Jadi Anda harus cari gaya Anda seperti apa. Oke. Warna. Jadi karena saya penampil gitu ya, jadi saya harus mencari warna-warna yang memang mencolok. Karena saya penampil, saya sambil ngajar, saya juga harus bisa entertain. Jadi warna yang saya pilih untuk tampil di ini, biasanya saya cari warna-warna yang mencolok. Tapi logo saya konsisten warnanya. Logo saya kalau diperhatikan, maaf, itu warnanya. Ada orang bilang biru ya Pak, bukan. Biru kayaknya iya deh biru. Ternyata kalau diperhatiin itu logonya warnanya biru indigo. Jadi biru ke ungu, tengah-tengahnya itu ada namanya indigo. Nah, indigo orang kan langsung ngebayangin apa? Indigo tuh kalau ada anak yang indigo adalah anak pinter gitu. Jadi saya mau banyak orang kalau berurusan sama YouCoach dia akan tambah pinter, kira-kira gitu. Kemudian diselipin dengan logo warna orange. Jadi orange-nya nggak terlalu orange, tapi bukan kuning. Oke, orange melambangkan sebuah kebijaksanaan. Ini ada kesehatan, ada kehangatan, ada ketertarikan gitu ya. Tapi yang saya pelajarin, orange ini adalah warna kebijakan. Jadi kalau Fandri dan kawan-kawan, kalau belajar sama saya, tambah pinter dan tambah bijak. Jadi kalau ada orang bilang tambah pinter, tambah kaya, nah saya nggak ngajarin orang tambah kaya tuh. Jadi segmen saya pertajam. Saya mau bikin orang lebih bijak, kayaknya lebih ibadah dibanding ajarin orang jadi kaya. Jadi kaya tapi nanti masalahnya jadi banyak gitu ya. Bukan saya nggak mau bikin orang jadi kaya Pak, bukan. Tapi saya percaya kalau dia pinter dan bijak, uang datang dengan sendirinya. Tapi kalau pinter sama uang gitu ya, lebih cepat ke usus sama KPK Pak. Ya, habis di roasting langsung diperiksa sama Sri Mulyani, ini hartanya di mana, pencucian uangnya apa gitu ya, nggak taunya binomo ya, lagi menipu-nipu uang orang ya. Ya itu persepsinya mereka lah ya. Jadi saya tidak suka menjanjikan orang belajar sama saya langsung jadi kaya. Tidak, saya tidak suka. Walaupun banyak ya ada orang yang bilang belajar sama saya cepat jadi kayanya. Sok silakan, itu kan personalnya masing-masing. Nama, nah sekarang merek. Jadi Gendro Salim ini lebih banyak orang panggilnya Coach Gendro. Coach Gendro. Kok nggak dipanggil Coach Gendro Salim, kan kepanjangan gitu loh ceritanya. Jadi Coach Gendro. Nah, tapi itu tidak saya utarakan, tidak. Semua orang manggil gitu. Oh ternyata orang-orang manggil saya itu, ya udah. Akhirnya saya bikin satu lagi akun Instagram yang tulisannya namanya Coach Gendro, bukan Gendro Salim. Jadi di Coach Gendro modulnya nanti kedepannya saya pengen tentang semuanya tentang coaching, kira-kira gitu. Oke, Gendro Salim, namanya Gendro Salim ya, semua tentang Gendro, jadi keluarganya lah, kegiatan saya sehari-hari ngapain itu Gendro Salim. Oke, jadi merek itu kayaknya suatu hari saya harus juga mencari, tapi kayak so far karena udah banyak juga yang manggil saya Coach Gendro, ya udah mungkin itu yang akan saya taruh sebagai merek saya. Oke, Cak Lontong karena dia punya filosofi orang-orang kalau dengerin saya jadi terkenyangkan gitu kan, karena lontong sama lemper sama-sama mengenyangkan, kira-kira gitu. Merek menunjukkan manfaat fisiknya, harus relevan dengan produk sama bisnisnya, sesuai dengan segmennya, sesuai dengan personanya, sesuai dengan positioningnya, sesuai dengan brand personality brandnya, unik, tidak pasaran, dan mudah diingat. Ya, jadi YouCoach gampang diingat. Kalau dulu nama perusahaan saya tuh Formula Bisnis Indonesia, kepanjangan. Dipendekin FBI, nanti nyaru sama yang sebelah Amerika sana gitu loh. Jadi dirubah jadi YouCoach. Oke. Logo. Nah, logo
adalah sebuah identitas visual yang digunakan untuk mengkomunikasikan sesuatu. Logo membantu audiens untuk cepat mengenal suatu merek. Jadi misalnya kalau lihat busur panah, busur emas, orang langsung tahu bahwa itu McDonald. Nah, 3 buah garis miring gitu ya adalah Adidas. Dan Gareth Hardy mengatakan suatu perusahaan kalau tanpa logo tidak akan dapat mempengaruhi target audiens karena produk harus dapat dilihat, didengar, dan dirasa. Dan logo membantu mengkomunikasikan kepada target audiens bahwa logo merupakan poin utama dalam menjangkau audiens. Jadi kita harus juga punya logo, Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman sebagai mentor, Anda mungkin bikin karikaturnya Anda gitu loh. Jadi karikatur itu bisa yang sederhana, yang kalau orang lihat kayak Kentucky Fried Chicken gitu loh, Colonel Sanders ya, dia punya karikatur seperti apa. Biar mudah diingat gitu loh ceritanya. Itu juga bisa logo. Logo adalah sebuah simbol atau lambang yang menjadi tanda baik. Yang menjadi tanda baik itu barang, lembaga, perusahaan, instansi, website, blog, dan lain-lain. Sebuah logo bisa dikatakan bagus jika dilihat orang langsung bisa menghubungkan dengan produk tersebut. Langsung menghubungkan. Jadi logo saya ada quotes-nya gitu. Ini pasti pelatih nih, pasti trainer nih. Ya, dibanding you mentor. Nah, you mentor kan berarti kan ini mentor nih, mentor gitu kan. Kalau saya sebut 77, kira-kira Pak Lovandri ingatnya apa, Pak? 77. James Bond. James Bond 77, Pak. 77. Esteller. Esteller, Pak. Kalau 007 baru Pak James Bond. Ya. Nah, Pak, kerennya Pak, makanya orang ingat Esteller itu karena ada tulisan Estellernya gitu loh ceritanya. Ya, kalau cuma 77 kan nanti orang bingung. Kayak Gajah Mada GM ada bakmi Gajah Madanya gitu loh ceritanya. Hoka bento ada bentonya gitu. Jadi waktu kita bikin logo harus dipastiin kalau bisa orang tidak nebak-nebak itu apa gitu loh ceritanya. Ya, jadi harus ada penjelasan yang sangat baik. Misalnya saya sebut Nawilis, Pak Lovandri pasti nggak tahu dong, Pak. Tapi kalau Nawilis di bawahnya ada tulisan Spuring Balancing. Ngerti dong, Pak? Itu urusan ban, ya. Ngerti ya? Itu betul, Pak. Dia tempat buat pasang ban, buat spuring ban, dan seterusnya. Jadi ada tulisannya itu, Nawilis Spuring and Balancing, gitu loh ceritanya. Jadi itu harus disertakan terus-menerus sampai orang ngeh dulu gitu loh ceritanya ke kita. Ya, sebagai contoh tadi Coca-Cola di seluruh dunia akan sangat terkenal. Ketika Anda melihat logo itu jelas Anda merasakan kesegaran dalam mulut Anda. Jadi kalau saya ingat Coca-Cola, saya cuma ingat atau gitu. Jadi habis minum Coca-Cola gitu. Jadi guyonannya tuh seperti itu tuh kalau Coca-Cola. Oke. Kemudian ada namanya menyusun tagline ya. Biar tagline-nya gampang berbicara gitu loh. You coach your private coach. Ya, jadi you coach itu adalah coach pribadinya Anda. You coach solusi terjangkau dalam mengembangkan bisnis Anda. Jadi Anda harus punya tagline. Ya, jadi tagline yang berbicara dengan audiensnya Anda. Nike, just do it. McDonald's, I'm loving it, gitu ya. Jadi terakhir, ya yang paling penting pastikan setiap pesan yang dikomunikasikan perusahaan konsisten dan sejalan dengan brand yang diciptakan. Pesan yang membingungkan tidak akan menarik buat audiens. Jadi kalau kepanjangan atau kalimatnya kayaknya nggak dimengerti sama orang, nanti jadi riweh gitu loh, jadi riweh brandingnya. Oke, tagline adalah rangkaian kata-kata indah yang berbasis brand DNA atau added value atau brand personality, brand positioning yang kuat. Tagline juga adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat dalam menjelaskan tujuan sesuatu pemasaran. Tagline adalah moto atau frase yang sebagai stimulan, yang dipakai sebagai stimulan untuk mengingat produknya. Jadi you coach memilih dengan tagline solusi terjangkau untuk mengembangkan bisnis Anda. Ya, jadi saya otomatis mainnya main murah nih ceritanya. Tapi main murahnya murah mahal. Maksudnya gini Pak Lovandri.
Pak Lovandri sekarang jasa coaching di pasaran itu sekitar 25 juta sampai 50 juta sebulan. Nah, tiba-tiba ada coach yang nekat banting harga goceng Pak 5.000. Kira-kira nekat nggak Pak coachnya Pak? Pak Lovandri? Oh, ngobrol nih Pak sama Pak Lova. Nekat banget itu Pak. Nekat ya Pak. Nah, saya lagi ngeluncurin Pak produk untuk coaching dengan hanya goceng udah dapat coach. Jadi Bapak tinggal download Pak di aplikasi untuk Play Store, Bapak download aja namanya YouCoach gitu ya. Yang ada tulisan Epitra-nya, nanti begitu Bapak download, Bapak tanya masalah bisnisnya Bapak di sana, kalau ketemu solusinya Bapak cukup membayar goceng. Gitu lah ceritanya. Jadi karena kan targetnya YouCoach itu solusi terjangkau untuk mengembangkan bisnis Anda, gitu loh ceritanya. Ya, kenapa goceng Pak? Ya goceng Pak, tapi kalau ada yang download 1 juta lumayan Pak sebulan penghasilannya. Nah, jadi saya main quantity Pak, karena saya sadar Gendro kalau keliling Indonesia Pak, saya udah keliling 46 kota, capeknya luar biasa. Kok kayaknya nggak ngedongkrak ya untuk bangsa ini. Jadi saya coba bikin dalam sebuah aplikasi, di mana aplikasi tersebut sudah berisikan 40.000 pertanyaan. Yang harusnya masalah bisnis di situ udah ada semua. Solusinya ada ribuan video, solusinya ada ratusan buku, ratusan audiovisual, kemudian banyak format-format untuk Anda bisa download, PowerPoint lah, format Excel lah, format script lah, macam-macam udah ada di sana semua. Di mana pokoknya satu solusi yang Anda dapetin bayar dengan satu tokennya sekarang cuman goceng, kira-kira gitu. Ya, jadi sesuai solusi terjangkau dalam mengembangkan usaha Anda. Terjangkau sekali 5.000 gitu loh, kira-kira gitu. Oke, jadi itu harus konsisten Pak dengan brandnya kita. Karena download YouCoach murah, cuma 1.200.000 per tahun. Waduh, 1.200.000 UMKM mikirin 1 juta aja kayaknya udah mahal gitu kan. Tapi kalau goceng murah lah, oke lah gitu, kira-kira gitu. Oke. Nah, habis itu diactivate Pak. Diajak untuk berpengalaman, kira-kira gitu. Sebentar nanti saya share screen tentang videonya YouCoach gitu ya, untuk Anda bisa dapat ideas-nya. Dan 3 level experience yang harus diajak adalah enjoyment. Di tingkat ini yang berperan adalah produk, karena konsumen hanya fokus pada produknya dan memancing reaksinya oke atau enggak. Yang kedua adalah experience. Dia mulai terlibat nih konsumen. Aha, oh gini gitu loh ceritanya. Sampai terjadi yang namanya engagement. Pertama kali juga Pak, saya download aplikasi Gojek itu ogah-ogahan gitu loh. Ah ini susah pakainya, oh no gitulah segala macam. Begitu udah bisa diaplikasin, ah ini gampang ya pakainya gitu ya. Aha, oh bisa bayar, oh bisa nganter. Oh, macam-macam nih di sini. Sampai saya bahkan saldo di GoPay saya tidak pernah kurang dari 200.000 gitu loh ceritanya. Oke, jadi itu berarti sudah dapat engagement, kira-kira gitu. Oke, ini saya sharing video dulu sebelum saya buka sesi pertanyaan. Sebentar, buka dulu. Bentar ya, saya cari dulu. Oke. Oke, ini sekilas tentang videonya aplikasinya YouCoach. 80% pengusaha baru menutup usahanya sebelum 5 tahun. Solusi memiliki pelatih bisnis didambakan oleh banyak pengusaha baru. Tetapi untuk mendapatkan yang bisa dipercaya tidaklah mudah dan juga mahal. Untungnya ada internet, tetapi seringkali artikel video pelatihan online tidak memberikan solusi. Apalagi mencari konsultan atau pelatih bisnis mahal dan terbatas di kota besar saja. Sekarang tidak lagi, sudah ada YouCoach Apps.
YouCoach Apps adalah pelatih bisnis online pertama, praktis di mana saja, kapan saja, dan tentunya terjangkau. Dengan YouCoach Apps, Anda bertanya, kami menjawab. Kami menuntun Anda menemukan akar masalah dan solusinya. Ada sistem pengingat berkala untuk melakukan tugas yang telah dipelajari sebelumnya. Mau belajar lebih banyak lagi? Tidak masalah. Ada banyak fitur, video motivasi, e-book, contoh presentasi, anggaran. Juga fasilitas mengikuti training, webinar, dan bonusnya bertemu banyak pengusaha lain. YouCoach Apps, solusi terjangkau untuk mengembangkan bisnis Anda. Oke, itu tentang YouCoach. Jadi bikin videonya juga mesti senada dengan tagline-nya. Bikin videonya bukan cuman video, tapi kontennya harus disiapin gitu ya. Kesannya sederhana gitu ya, tapi prosesnya sudah habis miliaran untuk mengerjakan hal ini. Tidak semudah itu juga. Jadi Anda perlu menyusun rencana Anda untuk brand-nya pribadi Anda, brand perusahaan Anda bisa tercapai. Jadi kira-kira itu Bu Condro yang saya bisa sampaikan 1,5 jam. Kalau bersedia 1/2 jam, nanti kita buka sesi tanya jawab. Waktu dan tempat saya balikan lagi kepada Bu Condro. Terima kasih Coach Gendro. Baik, teman-teman, Sobat Ruby silahkan. Apabila ada yang ingin bertanya atau kita bisa diskusi langsung ya, silahkan bisa open mic. Nanti bisa langsung ke Coach Gendro seperti itu. Mungkin untuk teman-teman pengajar atau mentor di sini yang hadir, pengen nih gimana sih tadi yang diterapkan, yang di-share sama Coach Gendro itu bisa nggak sih diaplikasikan gitu untuk teman-teman pengajar di sini, gitu. Silakan bisa open mic. Atau mungkin dari Mas, oke, boleh Mas Sofandri, silakan. Ya, silakan Pak. Oke, Mas Chandra, terima kasih. Coach, mau bertanya Coach, Ya. Ini luar biasa sekali banyak insight yang bisa didapatkan. Yang ada satu hal yang pengen ditanyakan dan ini mungkin sangat ini ya. Kalau biasanya suatu branding itu berkaitan dengan sebuah perusahaan, sebuah instansi, bisa nggak sih Coach kalau seseorang atau individu itu dibuat branding yang memang dia itu betul-betul dikenal oleh masyarakat. Saya sama seperti kata Coach tadi, Cak Lontong dengan ilmunya, tetapi tentu membutuhkan effort yang luar biasa. Kalau Cak Lontong karena dia sering di TV dan kita sering melihat. Nah, kalau ya seorang individu yang tidak berlatar belakang entertain, apakah bisa, Coach? Dan mungkin ada tips yang bisa mendongkrak sebuah branding individu seperti itu, Coach? Sangat bisa, Pak Lova. Misalnya gini, saya kenal ada satu aquaculture ya, aquaculture. Jadi beliau adalah seorang PhD di bidang perikanan. Dia masih ngajar nih di IPB, gitu loh ceritanya. Kemudian waktu dia dipanggil jadi narasumber, dia mencantumkan namanya ABC, PhD. Satu lagi ABC expert aquaculture. Nah, Pak Lovandri, kira-kira mana yang mau didorong? Lebih baik PhD-nya atau aquaculture expert-nya, Pak Lovandri? Aquaculture-nya kali ya, Coach. Jangan kaget ya Pak, aquaculture expert bayarannya lebih mahal di pemerintah dibanding PhD. Ya, PhD itu 1.300.000 lah Pak, udah ketaker gitu kan. Tapi aquaculture expert jangan kaget bisa 10 juta gitu loh ceritanya, karena dianggapnya sebagai praktisi. Nah, otomatis dia harus bisa menempatkan waktu di kampus PhD gitu loh. Tapi waktu di masyarakat aquaculture. Nah, sekarang waktu aquaculture si ABCDI-nya ini dia bikin postingan misalnya di Instagram. Nah, kerennya sekarang Pak Lovandri, kalau seorang komika dulu dia butuh TV, sekarang kerennya nggak perlu, dia cuma butuh YouTube, TikTok, sama Instagram. Nah, cuman waktu di Instagram pastiin warna yang dia pakai ya itu harus konsisten, warnanya itu terus. Nah, kalau kita bicara aquaculture kan warnanya biru gitu loh ceritanya, karena warna laut gitu ya, atau warna hijau, saya nggak tahu dia mau pakai warna yang mana.
Hijau kedalamannya lebih rendah dibanding warna biru. Biru kalau udah biru laut tuh dalam banget katanya gitu kan. Aquaculture. Kemudian aquaculture berarti kan semua kekayaan nabati yang ada di laut gitu kan. Nah, dia mau bawanya apa selain ikan hias? Nah, kebetulan si PhD ini jagonya di ikan hias. Jadi semua modul di Instagram dia persempit Pak ikan hias. Nah, ikan hias lebih keren lagi si PhD ini hanya fokus pada pasar ekspor. Jadi kalau beli ikan hias sama dia nggak bisa satuan Pak. Sekali beli lu ribuan pieces gitu lah ceritanya. Nah, itu makin mempertajam gitu lah ceritanya. Jadi dia seorang pengajar di IPB, tapi ternyata dia apa ya? Kalau dulu Pak orang lebih keren diingatnya sebagai IPB dan PhD. Sekarang enggak Pak. Bayangin penghasilannya dia Pak, ratusan kali lipat dibanding seorang profesi pengajar gitu loh Pak. Jadi dia lebih baik mempersonakan dirinya dia sebagai aquaculture expert dengan mainannya dia ekspornya. Itu yang didorong Pak gitu loh ceritanya. Dan lucunya harga dia di IPB makin cepat naik Pak. Kira-kira gitu. Ya dibanding PhD-nya saja yang didorong. Karena kalau PhD yang didorong dia hanya dipanggil di beberapa kampus, tapi kalau namanya aquaculture expert gitu ya, apalagi besok-besok orang tahu bahwa dia PhD dari IPB, wah itu lebih keren lagi. Kira-kira itu Pak. Bisa Pak, bisa, sangat bisa. Cuman nanti Bapak tinggal pilih Bapak mau yang dikenalnya apa gitu loh ceritanya. Nanti Bapak rencanain. Oke, Coach. Thank you, Coach. Ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Mas Fandri pertanyaannya. Sudah cukup menjawab ya Mas ya? Sangat jawab. Oke, silakan dari rekan-rekan high tech teacher ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi, dipersilahkan. Gitu. Atau mungkin Mas Fandri mau tanya lagi juga boleh gitu ya. Karena mungkin juga yang lebih lama juga gitu ya Pak, ya Pak Cia, yang lebih lama di pengajaran. Ya. Baik. Karena beberapa hal yang menjadi kendala ini sebuah institusi ya Coach, apalagi ketika pandemi kemarin banyak nih khususnya institusi pendidikan swasta itu yang menurun pendaftarnya. Nah, ini perlu ilmu yang seperti ini saya rasa di dunia pendidikan, khususnya di pendidikan swasta. Sehingga mereka paham betul bagaimana switch dari cara konvensional ke cara-cara yang lebih kekinian atau digital gitu. Nah, tadi beberapa sudah Coach Gendro sampaikan, insight-insight-nya sangat membantu kami insya Allah. Monggo Bapak Ibu yang lain, silakan. Untuk menjadi U-Coach seperti sekarang ini nggak waktu yang singkat ya Coach ya? Itu proses juga ya Coach? Saya pertama kali kepincut sama coaching itu tahun 2005. Tahun 2005 perusahaan saya di coaching. Tapi pada saya di coaching, kok saya ngelihatnya saya bisa jadi coach lebih hebat lagi deh gitu menurut saya gitu ya. Karena saya belajar NLP-nya dari tahun 93. Jadi tahun 93 tuh saya udah belajar area-area itu dan saya sudah ngajar dari tahun 93. Tapi saya baru tahu ada namanya profesi coach dan coach itu tidak ngajar. Hari ini lagi ngajar nih. Jadi profesi saya bukan coach. Nah, lucunya saya tidak dipanggil trainer Gendro gitu loh. Padahal kan kalau ngajar namanya trainer gitu kan ceritanya. Tapi coach Gendro yang terus dipanggil ya, karena itu yang saya pengen diingat oleh masyarakat umum bahwa saya adalah seorang coach gitu loh. Walaupun coach kerjanya bukan cuma coaching, dia juga ngajar, dia juga traveling, dia juga bangun bisnis gitu loh. Dan saya tidak ingin diingat Pak Lovandri sebagai orang yang katakanlah bisnismen. Enggak, saya nggak suka tuh dibilang direktur gitu ya, CEO gitu ya. Panggilan saya bukan itu gitu loh. Panggilan saya seneng kalau ngelihat orang lain juga sukses gitu loh. Nah, itu perjalanan 17 tahun bukan perjalanan mudah gitu kan ceritanya. Dan sambil berjalan itu ekosistemnya dibangun, kira-kira gitu.
Baik, Coach. Mungkin Ini sama seperti ini misalnya saya cerita gini ke Pak Lovandri ya, Pak. Pak, tahun 2020 terjadi perubahan ekonomi besar-besaran karena pandemi, besar-besaran. Jadi saya belajar ilmu coaching bisnis ini 17 tahun. Di tahun ke-14, ke-15 itu kayak udah mau rubuh Pak ilmunya. Udah mau rubuh. Kenapa? Karena udah orang-orang nggak pakai fax. Orang-orang nggak bagi-bagi brosur gitu loh. Bikin spanduk udah makin dikit gitu kan ceritanya. Ya ini apakah expired-nya ilmunya gitu kan? Dan kenyataannya iya, mulai banyak expired. Kemudian tahun 2020 begitu pandemi terjadi kita banting setir gitu ya. Ini saya sekarang ngajar pakai 2 screen, biasanya 3 screen. Ini kalau boleh nyontek-nyontek nih. Ini ruangan saya. Jadi saya lagi ngajar pakai 1 screen, pakai screen kedua, lampunya ada 4, Pak. Lampunya ada 4. Kemudian saya pakai kamera yang lebih wide angle. Kemudian saya punya mic ada 2 gitu kan. Ini proses yang nggak mudah gitu kan, proses yang nggak mudah. Bahkan kalau untuk ngajar di BI standar saya sudah 5 screen gitu lah ceritanya, karena saya harus menyapa semua audiens. Kemudian saya membuat buku Pak, udah 6 buku tentang digitalisasi ini. Ada digital mindset, ada cash and money, ada bisnis model digital, ada digital marketing, ada digitization sama teknologi, sama digital talent management. Tapi ternyata Pak Lovandri, ilmu yang sangat penting ini tidak dipakai Pak sama UMKM Pak. Tidak dipakai, saya akan bilang. Bu Condro, kalau saya ngomongin digital mindset nih, termehek-mehek nih UMKM. Maksudnya, aduh Pak, kita udah ribet Pak cari modal, Bapak jangan bikin kita tambah pusing dong, gitu loh, kira-kira gitu. Pak, ini jualan aja susah, Bapak, aduh bicaranya cash and money gitu kan, tentang peer-to-peer lending, crowdfunding, nggak nyambung gitu loh Pak Lovandri. Digital marketing, aduh puyengnya setengah mati gitu kan ceritanya. Ternyata ilmu hebat ini nggak kepake Pak di Indonesia. Dan saya banting setir lagi Pak Lovandri. Saya idealis Pak, mau bantu banyak orang. Tapi masalahnya yang perlu bantuan paling banyak ini ada di mikro gitu loh ceritanya. Dan akhirnya kalau ilmu mikro mas saya banyak Pak, banyak banget, bahkan harus saya turunkan kelasnya untuk bahasa-bahasa keren-kerennya. Misalnya Pak, kalau kita bicara tentang profit booster, Bapak ngerti dong Pak profit booster Pak Lovandri. Mikro ini nggak nyambung loh Pak kalau kita bicara profit booster. Bahasa prokemnya mikro adalah pengen uang banyak gitu loh. Bahasanya gitu. Jadi mau jadi orang kaya gitu loh. Jadi bahasanya terlalu receh gitu loh. Tapi mau nggak mau Pak, 64 juta UMKM di Indonesia itu receh semua Pak. Jadi saya mesti bikin konten berubah lagi gitu loh ceritanya. Nah, sedangkan materi-materi yang bagus-bagusnya saya Pak, aduh, kayaknya sayang banget ya. Ini teman-teman nih ketinggalan naik kelasnya berapa tingkat ya. Jadi kan katanya UMKM kita nggak naik kelas. Masalahnya gini loh, pelajaran saya sudah sampai di mata kuliah S3 Pak. Sedangkan yang saya ngajar ini anak-anak yang kelas TK Pak, TK SD Pak gitu. Jadi kalau anak-anak TK SD diajarin materi S3 ya bablas anginnya gitu. Ya udah, jadi saya tapi tetap ada pasar-pasarnya Pak Lovandri. Jadi suatu hari kalau RB Jogja pengen ngajak saya ngomongin digitalisasi, materi saya luar biasa. Saya yakin. Tapi ya balik lagi ini cocok gak nih dibawain nanti riuh gitu loh. Nanti nggak nyambung gitu ceritanya. Digital mindset, merubah pola pikir digital mindset itu ada 11 pola pikir yang harus dirubah. Saya sebut satu aja nih ya, bisa bingung nih. Namanya adalah think exponential. Ayo Pak Lovandri, think exponential itu artinya apa, Pak Lovandri? Berpikir di luar biasanya. Sederhana Pak. Jadi gini, kalau bisnis kita setiap tahun naik 10%, 20%. Oke, nah itu cara berpikir incremental, yaitu 10-20%. Eksponensial itu adalah 10 pangkat 10, Pak. Jadi bagaimana caranya tahun depan bisnis saya harus naik 10 kali lipat? Bagaimana bisa 20 kali lipat? Nah, itu baru eksponensial. Kenapa Pak Lovandri di dunia digitalisasi harus berpikir eksponensial?
Karena dunia kita sudah tidak dibatasin lagi, Pak. Pertandingan kita ke 7,8 miliar orang, gitu loh ceritanya. Kita jualan apa bisa lewat yang namanya platform. Aplikasi kita di-download dengan bahasa Inggris, bahasa China, bahasa Arab, itu udah menjangkau berapa ribu orang, jutaan orang, kira-kira gitu. Jadi bikin sesuatu yang harus eksponensial. Jadi kalau kita masih berpikir bikin cabang bakso yang cuma setahun 2 biji, 3 biji, itu udah nggak digital mindset gitu loh. Digital mindset kalau bisa dalam 2 tahun cabangnya 200, kira-kira gitu. Jadi kemarin saya bikin satu bisnis plan Pak Lovandri, buka cabang franchise bakso, modal 30 juta bisa jadi 15 miliar dalam waktu kurang dari 3 tahun. Nah, itu digital mindset gitu loh. Gimana coach caranya? Bukan nggak mau diajarin Pak, tapi nyambung nggak ya? Siap nggak ya mentalnya ya nyebrang ke area digital? Nah, lucunya Bu Condro, anak-anak justru yang di milenial dan zilenial ini berpikirnya seperti itu gitu loh. Sedangkan kita yang kaum Gen X, apalagi baby boomers, lalu jangan mimpi lah, lu 10% aja naik udah bagus gitu loh ceritanya. Nah, balik lagi ke branding Pak Lovandri. Walaupun materinya bagus, tapi saya sadarin jadi saya tetap akhirnya YouCoach adalah solusi terjangkau untuk mengembangkan bisnis Anda. Jadi saya nggak ngomongin aplikasi Pak, saya nggak ngomongin digital business model. Waduh, digital business model. Pak Lovandri, kalau kita mau jual makanan, bisnis modelnya di kepala saya ada 10, Pak. Yang satu namanya hotel, restoran, cafe, itu satu. Kemudian catering, bisnis modelnya beda. Kemudian expo, pameran kemana-mana gitu ya jualan makanannya. Padahal ini sebenarnya bukan bisnis model, tapi dibilangnya bisnis model. Kemudian yang keempat, ada lagi yang namanya packaging. Jadi packagingnya masuk ke modern market, bertandingnya beda dengan marketplace. Beda lagi dengan yang namanya ekspor. Gitu loh, pertandingannya beda-beda nih bisnis modelnya. Nanti ada lagi namanya ghost kitchen, nanti ada lagi namanya cloud kitchen, gitu loh ceritanya. Nah, itu bisnis model, Pak. Kalau kita nggak nentuin bisnis modelnya, akhirnya riuh, orang-orang yang direkrutnya terlalu banyak, tidak efisien, atau jualannya, mesinnya, semuanya berantakan. Nah, ternyata di era digitalisasi, bisnis model digital itu juga ada gitu loh, cuma 8. Jadi kita kalau mau masuk ke dunia digital, bisnis modelnya misalnya ada namanya free atau freemium atau subscribe atau premium atau ekosistem atau marketplace atau on demand atau satu lagi namanya terakhir itu namanya satu lagi piramid gitu ya. Nah, bisnis model kita yang mana kalau digital gitu. Nah, kalau kita nggak menentukan dulu bisnis modelnya pasti riuh. Bedanya lagi apa? Bisnis digital sama bisnis online. Nah, bisnis digital punya platform. Bisnis online titip sama platformnya orang. Jadi, Pak, saya udah online nih, Pak. Jual lewat Tokopedia, itu online, bukan digital. Pak, saya jual lewat yang namanya WA, itu online. Pak, saya jual lewat TikTok, itu bisnis online. Ya. Tapi kalau kita udah punya e-commerce-nya, gitu loh. Ya kan YouCoach Bapak bisa download di aplikasi. Tapi saya sudah punya platform. Nah, cuman platform saya free nggak gitu loh, atau freemium. Freemium itu Spotify, free itu detik.com. Ya, subscribe itu Netflix. Kemudian on demand itu Gojek gitu loh. Nah, ini modelnya beda-beda. Kalau subscribe kan pakai nggak pakai itu Netflix saya bayar 59.000 terus jalan. Nggak nonton tetap dipotong. Sedangkan kalau Gojek kan enggak, Pak. Saya nggak pakai Gojek, ya saya nggak bayar. Itu namanya on demand. Nah, kalau freemium apa, Pak? Freemium itu free, asal nggak pusing kalau digangguin iklan. Anda tidak mau diganggu dengan iklan ini. Berbayarlah, gitu loh. Itu namanya freemium, gitu loh ceritanya. Oke, jadi bisnis modelnya harus ditentukan. Terus balik lagi tentang branding. Walaupun saya sadar ini penting buat masyarakat Indonesia, masalahnya permintaannya belum ada, Pak, gitu loh. Dan permintaannya terlalu sedikit, gitu loh ceritanya. Ya udah, saya tetap kekeh, mau nggak mau, Pak, membanting setir, balik lagi ke yang namanya mikro. Ya udah, saya dampingin dulu mikro.
Dan yang dibangun personanya adalah mikro. Jadi Bu Condro, saya sudah tidak lagi mau ngajar pakai batik, Bu. Gitu loh ceritanya. Karena kalau pakai batik kayaknya kesannya udah ini materinya terlalu berat gitu ya, atau lagi pakai jas gitu kan. Jadi saya pakai yang biasa-biasa aja, namanya mikro kan, biar nggak riuh. Jadi kalau saya datang ke rumah BUMN pun saya tidak mau kayak kalau zaman dulu ya, saya benar-benar pakai celana hitam, baju putih, blazernya hitam, tinggal dasinya warna biru atau warna merah gitu loh. Udah nggak kayak gitu, itu salesman dianggapnya sama mikro gitu loh ceritanya. Oke, wah sales ini nih, sales Panji nih datang. Tapi kalau saya datang ke BRI gitu ya, saya datang ke Mandiri, nah, saya rubah persona saya. Ya, saya ke Bank Indonesia nih Pak, pakai begini nggak berani Pak gitu. Saya harus pakai batik atau nggak pakai power suit gitu loh kalau ke Bank Indonesia. Jadi sekali lagi kita mau dipersepsikan seperti apa, tapi balik lagi, ayo pasar yang besarnya yang mana. Jadi jangan sampai salah milih pasar juga untuk dikenal lah ceritanya. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Coach Gendro. Silakan Sobat Ruby, jika ada yang mau didiskusikan bersama, bisa open mic. Ya. Baik, masih ada yang ingin berdiskusi bareng? Oke, oh, baik. Langsung subscribe Rumah BUMN Yogyakarta. Banyak informasi di sana. Dan ingat, harus ikut followers juga dong, Gendro Salim. Ini semua dari Jogja ya, Bu Condro, Mbak Condro? Ada yang dari luar ya, Mas Wandri ya? Oh, oke. Bukan cuma Jogja ya? Iya. Banyak Kalau yang Mandri luar. dari mana, Pak? Dari luar kebanyakan. Oh, oke. Saya besok lagi mau pameran di Batam, jadi mau ketemu sama saya lagi ada di Batam seminggu. Baik. Oh, ini ada Ruby yang mau nanya, Coach. Ya, silakan. Dit. Oke, makasih Coach atas waktunya. Mungkin ini saya mau bertanya terkait tadi Coach Gendro mengatakan bahwa apa ya tadi, bentar, saya cek. Saya lupa. Yo, tentang digital. Terkait pemahaman audiens dan gairah. Nah, saya tuh sering nih menjadi pemateri atau menjadi mentor lah di universitas, mendampingi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kompetisi. Tapi yang satu hal yang sering membuat saya itu kadang di tengah kegiatan itu agak slow, agak down gitu ya, karena melihat para audiens itu terlihat diam. Nah, saya itu bingung, Coach. Mereka ini memahami saya atau saya bagaimana seperti itu. Jadi karena kan kurang enak kan apabila suatu kegiatan itu kita berbicara asik di depan tapi audiensnya kurang bergairah. Nah, itu ada tips atau triknya gitu, Coach? Gairah itu menurut saya gini, saya nggak bisa jawab langsung sama karena masing-masing audiensnya beda gitu, masing-masing audiensnya beda. Misalnya kalau saya datang saya punya anak asuh ya di Bantar Gebang misalnya. Anak-anak asuh ini kalau dikumpulin tuh dari SD, SMP. Banyak kan memang karena SMP maksimal di sana, karena sekolah tidak berbayar, sekolah gratis. Kalau dikumpulin ini semua gitu ya, Gendro tuh nadanya nggak gini, Gendronya mesti nadanya anak-anak. Ayo siapa yang hari ini udah makan, angkat tangan. Itu baru bisa bergairah. Tapi kalau saya bicara seperti ini, ayo semua yang sudah makan angkat tangan. Nah, itu lebih berbeda gitu. Jadi gairah itu disamakan dengan audiens, Adit. Jadi kalau ibu-ibu semua, halo ibu-ibu, apa kabar semuanya? Gitu kan, wah ibu-ibu ini semua kayaknya cantik-cantik hari ini ya. Jadi pemilihan katanya, intonasinya harus disamakan dengan audiens. Cuman tidak merubah persona ya, maksudnya gini, saya tetap personanya ramah. Ada orang yang personanya serius,
ada orang yang personanya lebih meletup-letup. Contoh misalnya gini, Dit, saya punya pengajar yang saking berat badannya, maaf ya, saking berat badannya, dia kayaknya posturnya 120 kilo lah ya, 120 kilo. Dia kan nggak mungkin di dalam panggung lompat sana lompat sini seperti saya. Akhirnya dia memilih modulnya tentang angka, tentang keuangan. Terus persona keuangan gimana sih, Dit? Itu kan pasti serius dong, gitu loh, kira-kira gitu. Jadi dia mencirikan personanya dia adalah orang yang expert di ahli keuangan, yang tidak meletup-letup, yang serius tapi berisi, kira-kira gitu. Karena topiknya dia tentang keuangan sangat berisi, kira-kira gitu. Ya, jadi kita harus menyamakan juga ke audiens, tapi tidak melupakan personanya kita. Dan kita nggak bisa loh jadi orang lain. Saya nggak bisa jadi Tunggal Semuaringin, saya nggak bisa jadi Mary Riana, saya harus jadi Genro, kira-kira gitu, Dit. Tapi itu semua bisa didapetin kalau jam terbangnya Adit makin lama makin banyak. Oke, baik. Gitu. Makasih, Coach. Ya. Oke, berarti gairahnya itu dari si mentornya ini sendiri ya, Coach ya? Ya, Gimana, sama audiens ya, disesuaikan. Ya, betul. Menyesuaikan dengan audiensnya. Ya. Tuh. Baik, dan itu kembali lagi ke jam terbang gitu ya. Mungkin awal-awal masih sama sih, kayak saya mungkin, iya, kayak awal-awal mungkin kayak saya mungkin masih grogi gitu kayak dulu. Ketika cuma moderatorin aja, awal-awal mungkin masih terlalu kaku, kemudian tegang kayak gitu. Tapi lama-lama ya ngalir aja, masih belajar. Orang saya bicara di depan Pak Menteri Zoom aja bisa nangis saya. Oh. Padahal biasa aja gitu kan, tapi makin lama makin kesini gitu ya, ketemu menteri ya biasa gitu loh kira-kira. Karena kagum waktu itu sama satu menteri itu, gitu. Perjuangannya luar biasa. Oke, terima kasih sekali Coach Gendro. Silahkan, apakah ada yang ingin berdiskusi bareng atau cukup? Mas Wandri, masih ada atau kita cukupkan? Dari saya cukup, insya Allah. Terima kasih, Coach. Baik. Nanti saya kirimin buku yang berjudul How High You Can Fly. Jadi bagaimana berapa tinggi kita mampu terbang. Jadi itu buku cerita bagaimana kita punya jam kerja, ya jam terbang harus makin tinggi gitu loh ceritanya untuk dapetin sesuatu. Dan di situ saya memberikan beberapa tips bagaimana waktu saya jadi profesional bisa naik gaji 8 kali dalam 2 tahun. Wow. Tahun 93. Luar biasa sekali ya, Coach. 8 kali naik gaji ya. Waktu kerja di Bank Bali itu 8 kali. Saya juga mau itu, separuh aja udah. Silakan dibaca bukunya. Nanti saya kirim ke Mbak Dea ya bukunya ya. Oke, baik Coach Gendro, terima kasih. Baik, terima kasih Sobat Ruby yang sudah bergabung ya di kelas siang hari ini. Ada yang sudah izin live duluan tadi karena mati lampu seperti itu ya, Coach. Ada yang sedang on the way pulang. Tuh. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada High Tech Teacher Indonesia. Terima kasih kepada Coach Gendro ini terutamanya gitu yang sudah membagikan insight-nya. Kemudian ini juga membagikan e-book-nya ya, Coach ya. Ini ditunggu ya nanti e-book-nya agar semakin insight kita itu semakin luas. Sudah terkirim ke Mbak Dea. Oke, baik, terima kasih. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan ya Coach Gendro ya. Semoga kita bisa berlanjut ke selanjutnya ya, tidak terhenti di sini. Ya. Nah, terima kasih juga kepada Mas Lovandri dari High Tech Teacher Indonesia dan rekan-rekan semua yang hadir. Di sini saya akan mengakhiri kelas hari ini. Mungkin ada closing statement dari Coach Gendro terlebih dahulu nih agar memotivasi rekan-rekan High Tech Teacher nih. Ya, yang pertama cari tahu kita sebenarnya datang ke dunia ini nggak mau ngapain. Semedi dulu ya. Cari tahu Tuhan titipin saya apa sih untuk saya jalankan. Karena pada saat kita tahu tujuan kita diciptakan di dunia ini, brandnya nggak jauh-jauh larinya. Karena kan nggak mungkin tiba-tiba sekarang brandnya saya pengusaha, besok tiba-tiba penjahit, besok tiba-tiba pengajar. Pokoknya di mana ada duit Pak itu ada saya. Nah itu brandnya nggak kuat. Gitu ya. Tapi kita harus tahu
panggilan Tuhan itu kepada kita tuh apa? Apakah beresin sampah? Apakah saya mau mengajar? Apakah saya peduli dengan lingkungan? Pada saat Anda tahu Anda dikaryakan untuk apa, brandnya akan sangat-sangat kuat dengan Anda. Dan menurut saya ini yang saya alamin pada saat brandnya ini selekat dengan apa identitas diri Anda yang dititipin sama Tuhan, energi Anda tidak pernah habis. Energi Anda terus berlebih untuk melakukan karya-karya Anda. Dan itu yang akan menurut saya personanya Anda di brand itu tidak akan lepas dari dirinya Anda. Jadi semoga Anda menemukan apa tujuan hidup Anda, kemudian dikonekin kira-kira Anda ingin diingat oleh semua masyarakat itu sebagai apa. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih sekali Coach Gendro untuk closing statement-nya. Apa yang dititipkan Tuhan pada kita. Baik, ini juga jadi pelajaran untuk saya. Apa yang dititipkan Tuhan untuk saya. Dan jangan lupa follow Gendro Salim. Oke, pasti Coach. Ya, Okay. jangan lupa follow Coach Gendro Salim ya. Ya, terima kasih Coach Gendro. Terima kasih Mas Fandri. Waktu selanjutnya ya, saya kembalikan ke Mas Adit ya. Silahkan Mas Adit. Baik, terima kasih untuk Coach Gendro, kemudian Pak Lovandri dan Mbak Condro atas kelas yang luar biasa hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Sobat Ruby sekalian. Mungkin kita tutup kelas online kita pada siang hari ini. Saya Aditya Pratama, admin Rumah BUMN Jogja, pamit undur diri, sampai jumpa di kelas online selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu, Coach. Sampai jumpa.